Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Semoga semua dalam keadaan yang baik saja secara jasmani dan rohaninya. Oke, jangan lupa tersenyum pada hari ini untuk memulai hari yang indah ini. I am Wahyudi Prasetyo. Today we will going to learn about linguistic. Linguistic. Anyone knows about the material today? Today we will going to learn about linguistic. So, what is the linguistic? Anyone knows about the linguistic before? Okay. Linguistic in general is to study about language. So, we will learn about the language today. Jadi, secara umum, linguistik merupakan pembelajaran mengenai bahasa. Language that we use as a system of vocal symbol for human communication in speech and writing. Dalam linguistik terbagi menjadi dua. There are microlinguistic and macrolinguistic. Okay, anyone knows what is the microlinguistic? Okay, so microlinguistic is concerned about one topic of linguistic. Jadi, dalam microlinguistic itu hanya berfokus pada satu topik tentang linguistik. Contohnya, yaitu syntax. Syntax merupakan pembelajaran about the internal structure in sentence. Jadi dalam microlinguistik tersebut syntax berfokus pada internal structure pada sentence saja. And the phonology. Anyone knows about the phonology? Phonology is study about sound. Jadi dalam microlinguistiknya phonology ini mempelajari tentang sound dalam bahasa. Lalu pada bagian kedua yaitu macrolinguistic. Anyone knows about macrolinguistic? Oke. Jika microlinguistic itu fokus pada satu topik, so that macrolinguistic is combination of two topics to study about linguistic and other study. So, macrolinguistic is combination about two study, linguistic and another study. For the example, social linguistic. Social linguistic. Anyone knows about social linguistic? Okay, social linguistic is combination about the social and linguistic. So that is study about the social and linguistic. And the other example is psycholinguistic. So psycholinguistic is combination about the study of psychology and about the linguistic. So microlinguistic is concerned about one topic and macrolinguistic is combination about two topics of linguistic and another topic. Syntax. Okay, today we will start from microlinguistic about syntax. What is the syntax? Anyone knows about the syntax before? Okay, so syntax is part of linguistics that study about the internal structure in sentence. Jadi, syntax merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari mengenai internal structure. Okay, so in sentence there are noun, verb, and object.
dalam Santek sendiri untuk mempermudah dalam menentukan internal structure, maka nanti akan ada kode-kode pada setiap bagiannya agar untuk mempermudah kita mengetahui tentang structure dalam internal sentence tersebut. Oke, sebagai contoh adalah noun. So, we know the noun is name of someone or something. And like the apple, book, or Andi, Panji, that is noun, the name of someone or something. And determiner, anyone knows about the determiner? Yes, determinant is to limit noun. Jadi determinant itu sendiri berfungsi untuk membatasi noun yang ada. Sebagai contoh adalah a, that, the, and that, this. Jadi sebagai contoh ada a pen, sebuah pena. Jadi dia itu membatasi bahwa pena itu hanyalah satu. Jadi that tersebut menjadi determinant and noun, yaitu pena tersebut. Jadi a noun atau the pen itu pun akan menjadi determiner, yang mana pen tersebut telah dibatasi oleh that tersebut. Oke. Dalam Santek ada sebuah simbol-simbol tersendiri seperti S menunjukkan sentence, and NP menunjukkan noun phrase, and noun, ya noun seperti kita tahu, name of someone or something. Verb phrase or verb kata kerja, and determiner ini to limit the nouns. Okay, next. Okay, now is about NP. And before and the noun phrase is noun that give the most important information in phrase. Jadi noun phrase merupakan noun yang di dalamnya terdapat informasi lain dalam sebuah sentence tersebut. Dalam noun phrase terbagi menjadi 3. There are common noun, specific noun, and pronoun. Okay, common noun is the symbol is N. The common noun like the Andi, apple, that is the common. Andi, apple, book, car, motorcycle, that is common. Jadi yang umum yang jelas kita ketahui seperti someone or something. Specific noun there is that and noun, that symbol. Jadi specific noun ini dia terdapat determinant. Jadi apabila sesuatu noun terdapat determinant, dia akan menjadi spesifik seperti the apple, the book, or a pen, a car, and the other. Pronoun, jadi pronoun the symbol is pro. Jadi pronoun is like I, you, they, we, you, she, he, it. That is the symbol is pro. Okay, known as VP, verb phrase. Okay, a verb phrase is given most important information in a phrase. So that is verb that are most important information in sentence. And dalam verb phrase terdapat 2 bagian. There are transitive verb, yang mana verb that needs the object. Oke, ini terdapat sebuah rumus VP, VNP. Ini akan menjadi rumus nanti pada keterangan untuk mengetahui internal structure tersebut. Jadi in transitive verb, that verb needs object. Jadi setelah verb tersebut akan membutuhkan objek, seperti contohnya I eat
apple. Jadi eat setelah verb tersebut terdapat objek di belakangnya, jadi dia membutuhkan objek. And the others, anyone else, the other of part in VP, verb phrase, transitive and yes, intransitive. So intransitive verb is verb that does not need object. Jadi apabila transitive verb itu membutuhkan objek setelah verbnya tersebut, intransitive verb does not need object. Jadi dia tidak membutuhkan objek lagi setelah verb tersebut. Seperti I read ya, I read sudah. Jadi di belakang setelah verb tersebut tidak ada objek lagi. So that is intransitive verb. So verb phrase is the verb give most important information in phrase, yang mana dia terbagi menjadi dua, intransitive verb and transitive verb. Now for the example, I eat apple. I eat apple ini termasuk I eat apple termasuk ke dalam transitive verb karena dia membutuhkan objek setelahnya, di mana objek tersebut yaitu apple. And they swim, mereka berenang. Di sini dia tidak membutuhkan objek lagi karena setelah swim tersebut tidak ada lagi objek yang menjelaskannya. Dia hanya sebatas verb saja, they swim, mereka berenang. Oke, bisa dapat dipahami untuk transitive verb and intransitive verb. Oke. Sekarang for the example, the boy swim. The boy swim. The boy swim. Jadi laki-laki, anak-anak laki-laki itu berenang ya. Jadi dalam sebuah syntax akan biasa disebut sebagai diagram tree, yang mana untuk mempermudah menemukan internal structure dalam sentence tersebut. Dia akan rumus-rumusnya dia akan menjadi NP di awal, VP, NP sebagai noun first, NVP sebagai verb first. NP di sini the boy, VP swim sebagai VP. Oke, untuk itu kita lanjutkan ke NP dulu. NP noun first. Jadi nounnya yaitu the boy. Jadi the boy, dia the merupakan determinant boy. Jadi dia ini specific noun, maka diturunkan menjadi that. Kan disingkat determinant disingkat menjadi that. Apa determinantnya? Yaitu the, turun jadi the. Oke, setelah diketahui determinantnya, maka akan turun lagi noun, specific noun seperti pada slide sebelumnya tadi dilambangkan sebagai n. Maka noun, kenapa dia noun? Jelas ini boy, kita turun jadi boy. Oke, lalu VP verb phrase dia hanya swim, maka dia turun jadi V, hanya V saja karena dia tidak ada lagi, dia ini termasuk dalam intransitive verb dan akan dapat dijadikan swim. Oke, dapat dipahami untuk ini. Lalu contoh kedua, I eat apple. Oke, next example is I eat apple. I eat, saya makan apel. Jadi gimana sebelumnya? I eat sebagai
I sebagai noun first and eat the apple sebagai purpose. Jadi ini VP and I sebagai NP-nya. Oke. NP subject. S tersebut itu sentence ya. Oke, NP. I ini in NP that is common noun, specific noun, and pronoun. NP. Pronoun, the symbol is pro and I is the noun. I. So that ini sudah cukup, noun hanya jadi P. Mungkin kalau ini menjadi Susi ya akan menjadi noun bukan pro. Atau the dog anjing atau kucing, the cat atau cat, jika the cat dia akan ada determiner and noun. So the VP turun V is it. It turun it. That is the transitive verb ya, menjadi ada membutuhkan objek lagi. The objeknya yakni apple, mana dia akan menjadi objek. Jadi rumusnya tadi transitif akan menjadi VNP. NP and dia apple merupakan common noun, so the common noun is apple. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. NP maka turun NP, noun plusnya merupakan I itu merupakan pro, jadi pro turunkan dulu pro. Setelah pro dia akan menjadi, mengapa dia pronoun? Karena pada NP terdapat rumus pronoun sebagai I, you, they, itu merupakan pronoun. Atau jika ini noun maka ini menjadi common seperti cat, or dog, or Susi, nama seorang atau nama benda lainnya. Jika ada determinernya, misalnya the cat, maka dia akan menjadi that and the VP. Di sini VP-nya merupakan transitive verb, dia membutuhkan objek. Jadi rumusnya VNV. Telah ada pada slide sebelumnya VNV. Jadi V-nya turun, it dia menjadi V. NP-nya yaitu common noun, yaitu apple. The apple is common noun dari transitive verb. Jadi common noun, the symbol is noun, jadi itu adalah noun. Bisa dipahami? So there are 4 quiz that you can do according to material today. Maka buat turunannya, keterangannya seperti contoh pada slide sebelumnya, dibuat diagram tree menurun seperti pada contoh sebelumnya. If any question about the material today, please just tell me or you can ask with the other. Thank you for today and thank you for your attention. I hope of the best all of you. Don't forget to remind about the material today. Tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah yang terbaik dalam versimu. It's all today. Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.